Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Omet Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan pada saat servis CVT. Apa aja kesalahannya? Kita bakal bahas satu persatu. Ikuti terus video ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like, komen apabila ada pertanyaan. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Ya, biasa servis CVT dilakukan sekitar 2 bulan sekali. Kalau untuk pemakaian rutin, kalau untuk mengikuti kilometer sekitar 4000 km biasanya. Biasanya kalau kita servis CVT menggunakan bensin untuk membersihkannya. Dan hal yang gak boleh dilakukan di sini biasanya kalau kita servis, kita taruh bensin di sini, lalu ini kita celupin, itu tidak boleh dilakukan. Kalau biasanya kalau lebih bagus dibersihkan di area luarnya saja, disemprot pakai bensin seperti ini, bagian luarnya saja. Jadi kalau misalkan bensin masuk ke bagian sini, di dalam sini ada grease yang rentan. Apabila terkena bensin dia akan lumer atau luntur. Biasanya kalau luntur ini perputarannya seperti ini, akan nyiprat ke bagian mangkok otomatis dan menyebabkan gredek atau slip karena grease-nya masuk ke dalam mangkok otomatis ini. Yang harusnya bagian mangkok ini harus benar-benar kering dan tidak ada debu ataupun grease yang menempel di bagian mangkok otomatis. Kecuali untuk servis di sini kita bongkar semua dan kita pretelin satu-satu, lalu kita bersihkan, lalu kita pakaikan grease kembali di bagian sini. Ini bagian sini grease-nya juga jangan terlalu banyak. Apabila terlalu banyak juga mengakibatkan nyiprat. Oke, kita coba bongkar di bagian puli ini. Ya, ini posisi yang sudah kita bongkar di bagian sini. Biasanya kita buka di bagian sini, kita bersihkan, lalu kita berikan grease kembali di bagian dalam sini. Dan untuk seal di sini kita cek apakah sealnya masih normal ataukah bocor. Apabila seal di bagian sini bocor, grease-nya juga bisa nyiprat ke bagian kampas otomatis ini, akan nyiprat ke sini dan licin di bagian kampasnya, kampas otomatisnya nih. Kesalahan yang pernah saya lakukan sebelumnya karena pemberian grease terlalu banyak di bagian dalam sini. Sini akan kita coba. Apabila kita memberikan grease terlalu banyak, kita asal masukin aja di sini seperti ini. Terlalu banyak begini. Lalu kita masukkan di bagian asnya. Nah, di bagian sini. Nah, di grease di sini banyak menempel seperti ini. Dan di bagian sini
akan keluar grease karena kita terlalu banyak memberikan grease-nya. Itu bisa menyebabkan cipratan ke kampas otomatis. Jadi untuk pemberian grease jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Terlalu banyak grease juga nggak bagus. Jadi pemberian grease terlalu banyak seperti ini, grease akan tersisa di bagian dalam sini, dan karena posisi mesin panas, grease juga akan meleleh, akan keluar seperti ini, akan keluar dan nyiprat ke mangkok otomatis karena dia posisi seperti ini. Kalau grease terlalu banyak, dia akan nyiprat ke bagian mangkok otomatis. Kesalahan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Dan sini kita sama-sama belajar, dan bukan bermaksud menggurui, cuma berbagi pengalaman saja. Karena namanya manusia, tempatnya salah dan lupa. Sini kita sedikit-sedikit memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan untuk kesalahan selanjutnya di bagian e-belt atau fan belt, biasanya kita pas servis CVT kita bersentuhan dengan grease dan kita lupa kita menyentuh di bagian fan belt ini. Ini timbulnya akan licin dan slip di bagian puli. Biasanya saya kalau servis ini kita amplas di bagian sisinya, pinggir fan belt ini. Biasanya fan belt ini kalau sudah keras dia bisa ada suara, atau kotor bisa juga jadi suara. Makanya kita kalau servis CVT harus kita siapkan lap untuk mengelap tangan atau tisu lebih rapi lagi. Dan di bagian rumah roller sini bisa juga menyebabkan roller baru pun bisa cepat haus karena kita terlalu banyak memberikan grease. Terlalu banyak seperti ini. Jadi bos ini dia mempunyai clearance sangat sedikit. Jadi apabila kita terlalu banyak memberikan grease, grease-nya, nah seperti ini. Ini grease akan menempel di bagian bos. Seperti ini. Dan tidak kita bersihkan, lalu kita tutup. Ini akan menyiprat ke bagian tutup rumah roller ini. Dan berjalan ke jalur roller ini. Roller akan slip dan bisa juga cepat habis. Untuk pemberian grease di sini cukup sedikit aja. Sedikit aja. Nah, saya lihat sini. Kamera fokus. Segini aja masih bisa sisa. Sebenarnya pemberian grease terlalu banyak juga bisa menjadi masalah. Biasanya kita masukkan bosnya seperti ini. Nah, dan kita harus mengelap di bagian
bos, ini harus benar-benar kering. Apabila dia seperti tadi terlalu banyak grease, kalau kita tutup seperti ini, dia akan nyiprat ke bagian mangkok rumah roller ini, dan timbulnya roller menjadi slip dan bisa juga cepat habis. Harus benar-benar kering di bagian sini. Jadi penggunaan grease terlalu banyak bukan malah bagus, malah bikin motor bermasalah. Biasanya juga ada pertanyaan tuh, kenapa sih kok habis servis CVT motor malah jadi nggak bertenaga? Nah, ini jawabannya. Karena pemberian grease terlalu banyak, ataupun pengerjaan juga tidak rapi atau tidak menggunakan lap saat menyervis CVT, bisa timbul yang awalnya CVT tidak slip menjadi slip. Sini saya tidak membicarakan kesalahan orang lain, di sini saya membicarakan kesalahan saya yang pernah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya membagikan pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Itu adalah kesalahan yang besar atau fatal. Makanya sekarang saya lebih berhati-hati untuk menangani sepeda motor ataupun servis CVT, karena kepuasan konsumen adalah tujuan kita. Untuk pemasangan roller sudah saya buat video sebelumnya, nanti saya akan taruh di sini cara pemasangan roller yang benar. Dan untuk menambah akselerasi saya juga sudah membuat videonya. Cuma model ring seperti ini bisa menambah akselerasi pada motor matic kalian. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap semangat membuat video-video yang mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.